Shalom, Kak. Belum. Berarti antara dua. Wah, apa kabar nih? Aku harap kalian semua dalam minggu ini dalam keadaan yang baik dan tetap selalu diberkati Tuhan ya. Oh ya, teman-teman, kebetulan hari ini aku nggak sendiri, aku ada partner. Kita sapa dulu ya. Halo Gigit. Halo Kak Pine, halo Kulers. Gimana nih kabarnya Kak Pine? Puji Tuhan kabar kakak baik. Kamu gimana, Dek? Puji Tuhan juga, kabar aku baik banget. Wah, puji Tuhan. Nah, Git, tadi kan kita udah seru-seru bareng nih. Kita udah main teka-teki silang bareng kakak-kakak Asyar tadi. Nah, sekarang kita udah mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau apa nih, Git? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, aku dan Kak Pine bakal bacain rules and regulation untuk ibadah kita. Oke, jadi yang pertama, Kulers wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, wajib open cam kecuali bagi Kulers yang berkendala. Dan yang ketiga, Kulers wajib menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi dalam mengikuti Kaiser kita. Oke, nggak ada. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh komite. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendadak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias, Kulers. Oke. Jadi karena sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Izinkan aku memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, berhubung nggak jelas untuk semua. Penutup. Oke. Selamat pagi Bapak. Saat ini kami anak-anakmu berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah ibadah kami, sehingga hati kami hanya fokus tertuju padamu. Bawa kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Kulers. Shalom Kulers, kita sama-sama puji Tuhan yuk. Jangan malas, apalagi lelah ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluka. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluka. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita sama-sama ya teman-teman. Ulang dari awal. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh
memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong
Kau penolongku, penolong yang setia, setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom Coolers, baik sesi preaching kita akan dimulai. Kepada Mr. Johan dipersilahkan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon anugerah Tuhan dan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memelihara kami dan bahkan boleh memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan, terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman dan juga di dalam memahami firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui pemberitaan firman ini. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kami menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon sekali lagi Tuhan memimpin jalannya pemberitaan firman ini, supaya firman Tuhan menjadi nyata, menjadi hidup, dan menjadi dimengerti oleh setiap kami, dan terutama dijalankan oleh setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, Shalom, senang sekali boleh kembali bertemu dengan Anda semua ya. Jadi tema yang diberikan kepada saya untuk hari ini cukup menarik ya. Ketekunan di dalam doa, persevering in prayer. Dan menarik sekali kalau kita bicara tentang doa, ini kan satu topik yang besar yang tentunya tidak akan bisa kita selesaikan di dalam satu sesi. Tetapi memang ayat yang diberikan itu kita nanti akan baca ya, perikopnya di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Memang sengaja saya minta kita semua untuk membaca satu perikop biar kita memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam perikop tersebut mengenai doa. Ya, sekali lagi kalau kita bicara doa itu satu diskusi yang sangat besar. Misalkan aja kita bahas doa Bapa Kami saja, itu bisa banyak pertemuan untuk membahas satu persatu. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah ketekunan dalam doa yang kita bisa pelajari dari konteks Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama. Saya aja yang bacakan ya, biar nggak tabrakan. Lukas 18, 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini yang menjadi dasar temanya ya, persevering in prayer, ketekunan dalam doa. Dan yang menarik lagi kalau kita baca di dalam versi King James Version, itu enggak cuma jemu-jemu ya, dengan tidak jemu-jemu, always to pray, tapi juga and not to faint. Jadi not to lose heart. Jadi biar tidak tawar hati. Jadi ada sambungannya kalau di Alkitab bahasa Inggris. Jadi berdoa terus-menerus dan tidak menjadi tawar hati. Itu kalau terjemahan
bahasa Inggrisnya. Oke, saya lanjutkan 2-8. Katanya, nah ini perumpamaan. Nanti kita akan bahas ya, mulai 2-8. Mohon kita semua membaca dalam hati dan memahaminya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, kita akan membahas mengenai ketekunan dalam doa dalam perspektif kitab Lukas 18 ini. Kalau tadi diperhatikan, maka kita akan melihat ada kesulitan di dalam memahami perumpamaan ini. Seperti membingungkan. Ya. Bagaimana Tuhan pesannya disampaikan di awal, bahwa di dalam kita berdoa, itu tidak boleh jemu-jemu dan tidak menjadi tawar hati. Ya, itu pesannya. Jadi pesan Tuhan disampaikan di awal, baru perumpamaan. Kenapa? Kalau perumpamaan dulu dan pesannya ditaruh di akhir, takutnya nanti bisa salah memahami perumpamaan. Karena seperti yang saya katakan tadi, perumpamaannya cukup membingungkan. Ya. Ada cerita tentang hakim yang lalim. Ya, hakim lalim. 2 kali disebutkan di konteks ayat pasal 18 tadi, bahwa hakim ini tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Terus ada tokoh janda yang terus-menerus mendatangi hakim itu. Terus kemudian ditutup dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini membuat kita semakin bingung lagi tentang apa makna yang ingin Tuhan sampaikan pada Lukas 18 ini. Ya, tentu kita akan sulit. Kalau ini dikorelasikan, berarti hakim yang lalim ini adalah Allah, janda ini kita orang pilihannya, menjadi aneh gitu ya. Apa nggak ada contoh yang lebih baik? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Masa Allah disejajarkan sama hakim yang lalim, dan terus kemudian orang-orang pilihannya disejajarkan dengan janda? Nah, ini menjadi membingungkan lebih lagi. Tapi kita pasti tidak akan mensejajarkan itu. Tapi kita berusaha mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui perumpamaan ini. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ketekunan dalam doa. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, hakim tadi ya, tidak takut Tuhan, tidak hormat siapapun. Terus ceritanya janda ini selalu datang, merengek-rengek terus, meminta-minta terus supaya hakim membenarkan dia. Ya, pertamanya hakimnya menolak. Nggak dipedulikan, namanya juga hakim yang lalim ya. Allah aja dia nggak takut, apalagi sama manusia. Dia nggak peduli. Tapi karena terus-menerus didatangi, maka hakim merasa susah ya. Janda ini menyusahkan dia, sehingga akhirnya dibenarkan. Terus ditutup dengan kedatangan Kristus yang kedua, akankah nanti Tuhan melihat iman di bumi? Nah, ini ya, ini satu perumpamaan yang cukup membingungkan. Mari kita akan lihat satu persatu ya di sini. Nah, kita melihat sebenarnya apa inti pesan Yesus, khususnya di dalam berdoa. Yang pertama, mari kita lihat di dalam karakter janda ini. Alkitab menggambarkan ini janda. Ya. Dan tidak ada gambaran lain lagi mengenai apakah dia kaya, apakah dia tidak kaya. Tetapi yang kita lihat adalah janda ini sedang berperkara, sedang punya perkara terhadap lawannya. Ya. Dan besar kemungkinan janda ini tidak punya apa-apa. Besar kemungkinan janda ini tidak punya apa-apa. Sehingga apa? Satu-satunya harapan bagi janda ini untuk bisa menang atau untuk bisa lolos dari hukuman adalah sang hakim itu sendiri. Yaitu seorang yang memutuskan satu perkara, benar atau salah.
Nah, kita bisa melihat di sini ya. Di dalam doa, nah ini kita masuk ya dalam poin yang pertama. Di dalam doa itu harus ada unsur yang namanya memahami bahwa Allah satu-satunya harapan kita. Sama seperti janda yang hanya datang kepada hakim. Dia tidak datang ke yang lain. Dia tahu bahwa harapan satu-satunya di dalam masalah ini hanya di hakim. Demikian juga Yesus ingin menyampaikan pesan melalui perumpamaan ini, bahwa harapan satu-satunya umat manusia, khususnya orang-orang pilihannya, hanya Allah itu sendiri. Nah, ini menjadi renungan kita yang pertama. Apakah Allah menjadi harapan kita satu-satunya? Atau jangan-jangan ya, kita berdoa ini hanya ritual. Ya, sama teman-teman sepupu kita yang sering melakukan kegiatan kerohanian itu dalam konteks ritual ya. Sekian kali jamnya harus begini, hanya ritual. Nah, ini menjadi perenungan kita. Doa bukan ritual. Doa itu ekspresi ketidakberdayaan kita dan pengakuan kita akan Allah satu-satunya harapan kita. Sama seperti janda ini, digambarkan terus-menerus mendatangi hakim itu. Karena dia tahu hanya hakim yang lalim itu yang bisa menolong dia. Demikian juga Allah ingin mengatakan kepada kita semua yang di sini. Di dalam doa, kamu harus memahami bahwa Allah satu-satunya harapan. Satu-satunya ya, bukan salah satu. The only hope for human being is God himself. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Tetapi di dalam realita kehidupan sekarang, era postmodern, era hedonisme ini menjadi sulit bagi manusia berharap kepada dia. Kenapa? Karena kita disajikan dengan gambaran-gambaran tentang manusia yang telah mencapai semuanya melalui kekuatannya sendiri. Sehingga manusia cenderung mengabaikan dan tidak peduli Allah. Bahkan orang-orang Kristen yang saya katakan tadi ya, karena masuk di dalam era, terserap di dalam era postmodern ini, tidak menyadari bahwa sebenarnya dia Kristen yang hanya menjalankan ritual-ritual. Kalau bangun pagi harus berdoa. Pada saat makan harus berdoa. Sebelum tidur harus berdoa. Dan kemudian doa-doa ini tanpa dia sadari hanya doa-doa yang bersifat ritual. Kalau saya sudah berdoa, maka selesai. Maka amanlah hidup saya, maka tenanglah saya menjalani hari-hari saya. Nah, itu bukan yang Tuhan mau. Ya. Di dalam doa, itu ada kesadaran betapa Allah satu-satunya harapan kita. Yang pertama. Terus kita lihat lagi. Karakter yang kedua. Ya, dari karakter yang pertama, janda tadi kita belajar bagaimana satu-satunya harapan manusia adalah Allah itu sendiri. Karakter yang kedua, kita lihat hakim, sang hakim. Pada perikop yang kita baca tadi, Lukas 18:1-8, 2 kali disebutkan hakim tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Tidak takut Allah. Nah, apa konsekuensinya? Kita bisa lihat itu ya di ayat ke-4 tadi, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Nah, ini karakter orang yang tidak takut Allah. Yaitu apa? Suka menghambat menolong orang. Suka menghambat menolong orang. Dikontraskan sama Allah yang di ayat ke-7 ya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Sang hakim yang tidak takut Allah itu menolak permintaan janda. Walaupun akhirnya dia menerima dengan alasan yang sangat jelek supaya tidak mau diganggu. Baru dikontraskan dengan Allah yang mengasihi orang pilihannya, yang tidak akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Nah, apa yang kita pelajari dari pesan ini? Di dalam ketekunan kita berdoa, kita percaya bahwa Allah tidak mengulur-ngulur waktu. Tentu jawaban doa itu bergantung pada kerelaan kehendaknya, bergantung pada hikmatnya yang sangat benar, yang sangat mulia,
yang tahu kapan harus menjawab doa. Ya. Jadi di dalam kita berdoa yang tidak jemu-jemu itu, yang mungkin Anda sudah berdoa sebulan, setahun, 3 tahun, tidak menemukan jawaban yang pasti. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Allah di dalam kebijaksanaannya, di dalam keadilannya, di dalam seluruh karakter Allah yang luar biasa itu, pasti akan menolong Anda. Ya, pasti akan menolong Anda dengan caranya tentu saja. Ya. Hakim ini tidak takut Tuhan sehingga tidak mau menolong dengan segera. Tidak seperti Allah yang sedikit pun tidak mengulur-ngulur waktu. Terus kemudian yang kedua disampaikan di situ, bahwa hakim ini tidak hormat seorang pun. Nah, apa maknanya? Apa kemudian relevansinya? Karena dia tidak hormat siapapun, maka dia tidak peduli siapapun. Ya, maka dia tidak peduli siapapun. Maka janda ini sebenarnya tidak dia pedulikan. Kenapa kok tiba-tiba peduli? Tadi kita sudah lihat. Karena hakim ini merasa janda ini membuat dia susah sehingga dikabulkan. Nah, dikontraskan dengan Allah. Ya, di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Orang-orang pilihannya. Saya ingat betul, saya sudah pernah memberitakan firman mengenai pilihan ini ya. Bagaimana Allah memanggil orang pilihannya dari dosa menuju terang, terus kemudian Allah membenarkan, ya tentu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, ketika orang itu yang dipanggil itu menerima dia, melalui mulut dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan di hatinya dia percaya, maka otomatis dia dibenarkan oleh Tuhan. Nah, pada saat dia dibenarkan oleh Tuhan, maka hidupnya terus diperbaharui. Ya, maka di titik dia dibenarkan, maka dia menjadi ciptaan baru, lahir baru. Dan start mulai itu, hidup dia akan terus-menerus diperbaharui. Nah, setelah dibenarkan, tidak berhenti dibenarkan ya, Allah kemudian mengangkat kita jadi anak-anaknya. Nah, ini orang pilihan itu begitu. Orang yang ditebus, yang dipanggil dari hidup dosa menuju terang. Dan sekarang hidup di dalam rencana Allah. Dan bukan hanya itu, statusnya dibenarkan dan dijadikan anaknya. Maka di dalam kekristenan kita tahu mengenai doktrin adopsi. Bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Kita sekarang ini jadi anaknya. Nah, jadi bayangkan ya, hakim ini nggak peduli siapapun, nggak hormat siapapun, janda ini nggak dipedulikan. Tuhan direlasikan dengan orang-orang pilihannya yang adalah anak-anaknya. Sekarang Anda semua pasti bisa mengerti. Bapak atau orang tua di dunia saja pasti mengkhususkan anaknya. Memperlakukan anaknya beda dong dengan anak orang lain. Ya pasti ya. Saya punya anak satu ya. Sudah besar, 13 tahun ya. Bahkan tingginya sudah lebih dari saya ya. Pasti saya memperlakukan dia beda dari anaknya tetangga saya. Pasti itu. Otomatis. Kenapa? Karena simple dia anak saya ya. Simply he's my son. Ya. Demikian juga status kita sebagai orang pilihan tadi dikatakan ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Ingat ya, bukan membenarkan semua orang, enggak. Di situ ditulis orang-orang pilihannya. Ini orang khusus, orang yang sudah diangkat jadi anaknya. Ya. Ini membuat kita semakin menyadari bahwa Allah benar-benar peduli dengan saya. Mengapa saya harus tidak jemu-jemu berdoa? Karena kita tahu kita berdoa kepada pribadi yang benar-benar peduli kepada kita. Kita berdoa kepada pribadi yang mengangkat kita menjadi anaknya. Status kita ini adalah status anak Allah. Di mana agama-agama lain yang menganggap umatnya itu sekaligus anaknya? Nggak ada. Nggak ada. Dan makna anak ini besar. Kita dengan sangat mudah memahami ini. Anda semua kan anak. Anda mengerti betul status Anda sebagai anak. Beda dibandingkan orang lain.
Demikian juga Allah memperlakukan orang-orang pilihan yang dikhususkan. Nah, ini menjadi menarik. Ternyata di dalam doa, ini bukan hanya satu yang pertama tadi, kita mengerti Allah satu-satunya harapan. Di luar Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perkataan Tuhan Yesus waktu bercerita tentang pokok anggur. Ya, akulah pokok anggur, kamu carangnya. Di luar aku, itu Yohanes 14 kalau saya nggak salah ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan perkataan yang kosong, benar. Kita anak-anaknya di luar Kristus tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang kita lakukan hanya dosa, dosa, dan dosa. Renungkan ini. Maka Anda semua akan mengerti kebenaran ini. Ketika Anda tidak ada di dalam hadiratnya, ketika Anda tidak menyadari bahwa Allah ini hadir di tengah-tengah Anda, simply ignoring him, ya, tidak peduli sama dia, maka yang ada hidupmu hanya masuk dosa, menuju dosa yang lain, menuju dosa yang lain, menuju dosa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan. Dan ditegaskan lagi di Lukas 18. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Allah lah sumber harapanmu. Pada titik-titik masalah tertentu akan membuat kau putus asa. Maka tak heran manusia di dalam kekayaannya, di dalam kepopulerannya pun bunuh diri. Terlalu banyak contohnya ya, kita nggak usah sebut. Terlalu banyak contohnya, baik itu masa lalu, bahkan masa sekarang, dan masa yang akan datang. Adik-adik akan melihat, Anda semua akan melihat terus-menerus realita manusia yang mencapai kekayaan tertinggi, mencapai kepopuleran tertinggi di luar Tuhan, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Sebab tidak bisa berbuat apa-apa. Kita belajar satu-satunya harapan kita, Allah yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan mungkin mengulur-ngulur waktu. Kalaupun belum kita rasakan, belum kita mengerti jawabannya, teruslah berdoa. Karena Allah tidak mungkin mengulur-ngulur waktu menolong. Yang ketiga, Allah peduli. Engkau anaknya, engkau orang pilihannya. Maka dia pasti akan menolongmu. Yang kita lihat dari karakter Hakim ini. Terus pembelajaran apa lagi yang kita lihat dari perikop tadi? Mengapa kita harus tidak jemu-jemu berdoa? Kita harus doa terus-menerus sampai Tuhan datang. Tuhan perintahkan tidak jemu-jemu berdoa. Berarti doa ini kan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Berarti kapan selesainya? Selesai sampai Tuhan datang atau sampai kita mati duluan sebelum Tuhan datang. Karena nanti kalau kita sudah mati, kita ketemu muka dengan Tuhan. Maka tidak perlu lagi doa, kita langsung aja ngomong seperti sekarang ini. Berarti doa itu tidak jemu-jemu, tidak akan berhenti sampai kita mati atau sampai Tuhan datang. Terus di ayat 7 kita melihat, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apa makna siang malam berseru kepadanya? Kita melihat bahwa ada waktunya, kadang-kala Tuhan izinkan penderitaan dan kesulitan datang pada orang-orang pilihannya. Tentu situasi ini sangat menyusahkan. Karena itu justru melalui kesusahan, justru melalui penderitaan, Allah melatih kita semua untuk datang kepadanya. Untuk menggantungkan kepercayaan kita, seluruh kepercayaan kita, dan seluruh harapan kita hanya kepada Allah. Cepat atau lambat, Anda semua nanti akan mengalami proses ini. Dan pada saat Anda mengalaminya, bersyukurlah. Karena Allah sedang melatihmu. Ya? Allah sedang melatih imanmu untuk bergantung padanya. Dan jikalau Anda setia, nanti Anda semua akan melihat pertolongan Tuhan yang di luar nalar Anda. Yang kadang-kala tidak pernah Anda bisa mengerti. Pertolongan Tuhan bisa seperti itu. Ya. Kita bisa lihat begitu banyak contoh di Alkitab. Ya. Begitu banyak contoh di Alkitab Allah menolong anak-anaknya. Termasuk di dalam menolong anak-anaknya masuk ke dalam kesulitan sampai mati. Misalkan Stefanus. Stefanus adalah martir. Ya. Martir itu sudah pasti orang-orang pilihan. Maksudnya gini, ada orang-orang yang secara khusus ditetapkan menjadi martir. Ya.
Nah, salah satunya Stefanus. Allah menolong dia menjalani martir itu, mati tanpa menghina Kristus, tanpa menghina Tuhannya. Bahkan yang terjadi adalah dia dilempar batu sambil mendoakan orang-orang itu. Ya. Dia kutip perkataan di kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia kutip itu. Ya. Cerita juga penderitaan orang-orang Kristen di zaman Kaisar Nero yang dibakar. Kaisar Nero menjadi gila karena banyak orang Kristen yang dibakar itu. Bukannya berteriak kesakitan, tapi mereka menyanyi lagu pujian. Tuhan menolong mereka dengan caranya. Kalau kita dipilih menjadi martir, maka otomatis kita mati untuk Tuhan. Tetapi pada saat kita menjalani itu, Tuhan menolong dengan caranya. Memberi kita kekuatan, sehingga kita tidak akan mungkin menyangkal dia atau menghina dia. Ya. Nah ini, kebenaran ini. Tuhan mengizinkan penderitaan kesulitan. Ya. Di dalam dunia yang berdosa ini, memang Tuhan izinkan itu. Tetapi di dalam proses izin itu, membuat kita mengerti bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan tidak akan lambat menolong kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Itu pelajaran berikutnya. Terus apa lagi? Yang menarik di ayat terakhir, ayat 8 tadi, Tuhan berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini menjadi cerita yang menjadi lompat lagi. Tadi hakim lalim, terus kemudian janda, sekarang lagi, kalau Tuhan datang yang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Terus apa relevansinya ini dengan doa? Pasti ada. Karena di ayat 1 tadi Tuhan ingin bercerita, ingin mengajarkan tentang doa. Otomatis ayat 8 ini harus terkait dengan doa. Apa kaitannya? Kaitannya adalah begini. Doa dan iman itu berdiri bersama, jatuh bersama. Ya. Kalau Anda semua tidak berdoa, Anda abaikan kehidupan doa, maka demikian juga iman Anda. Berarti imanmu kau abaikan juga. Jadi dia berdiri bersama, dia jatuh bersama. Di dalam doa, itu kita akan bertumbuh iman kita. Tidak berdoa, maka akan tawar hati. Imanmu lemah. Maka di ayat 1 tadi kan, bahasa Inggrisnya ya, coba nanti Anda lihat versi bahasa Inggrisnya. Ya, and not to faint. Ya, lose heart. Ya, tidak tawar hati. Jadi, pada saat Anda tidak berdoa, maka begitu ada kesulitan, imanmu lemah, tawar hati. Enggak Tuhan-Tuhanan lah, buat apa? Nah, itu perkataan orang bodoh, perkataan orang dungu yang sedang masuk di dalam jebakan iblis. Justru di dalam kesulitan besar, makin kencanglah berdoa. Karena dengan berdoa, imanmu akan terus bertumbuh. Adakah iman di bumi, kata Tuhan. Kalau Tuhan datang kedua kali, adakah iman di bumi? Tuhan ingin berkatakan, sampai aku datang kedua kali, kau harus terus-menerus berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa, imanmu akan ditopang oleh Tuhan. Melalui doa, engkau mengekspresikan kekagumanmu akan doa, akan Tuhan. Melalui doa, engkau mengekspresikan kebergantunganmu akan Tuhan. Maka pada saat yang sama, Tuhan akan terus menambahkan iman, dan iman. Melalui berdoa yang sesuai firman Tuhan, maka imanmu akan terus bertumbuh. Itu yang kita pelajari. Allah bukan hakim yang jahat itu. Kalau hakim yang jahat itu tahu bagaimana menolong janda ini, apalagi Allah. Itu yang kita lihat ya. Dikontraskan antara hakim jahat dengan janda, dan antara Allah dengan orang pilihannya. Perikop yang kita baca ini adalah pesan Allah bukan kepada semua orang. Pesan Allah kepada orang-orang pilihannya, Anda dan saya. Kalau Anda dan saya itu orang-orang pilihannya, maka kita akan menerima kebenaran firman ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Allah bukan hakim yang lalim itu, maka dia akan segera menolong saya. Allah bukan yang hakim
yang lalim itu, maka dia pasti peduli dengan saya. Dia menolong saya dengan alasan yang benar. Karena dia mengasihi kita. Karena dia peduli sama kita. Sang hakim menolong janda ini dengan alasan yang konyol supaya tidak diganggu-ganggu. Ya. Maka apa yang kita takutkan? Roma 8 mengatakan ini 28. Bahwa semua bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cerita Yusuf begitu jelas. Yusuf itu dibuang, diejek saudaranya, dijual. Ya, melalui penderitaan demi penderitaan. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Memang kamu mereka-rekakan kejahatan. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan umat manusia, yaitu untuk memelihara bangsa. Ingat ya, bangsa waktu itu seluruh bangsa mengalami kelaparan. Dan oleh karena Yusuf yang tahu tentang rencana Allah, saya yakin Yusuf adalah pribadi yang terus-menerus berdoa di dalam kesulitan itu. Sehingga dia mengetahui betul bahwa peristiwa sulit ini bukan sekedar manusia yang jahat, kakak saya yang jahat, bukan. Tapi di balik itu ada rencana Allah yang memang yang ingin menaruh Yusuf ke Mesir dan memelihara bangsa. Kita bisa melihat ini ya. Kita nggak akan pernah mengerti rahasia ini. Ya, bahwa Allah begitu peduli sehingga sekecil apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan rambut jatuh pun dihitung. Sekali tanya, siapa di sini yang menghitung tiap hari rambutnya jatuh berapa? Kan tidak mungkin. Ya. Paling-paling kan setelah sisir tahu ada rambut jatuh, paling dikumpulkan dan dibuang. Tapi tidak akan pernah menghitungnya. Allah pun menghitung rambutmu. Ya. Air matamu pun tahu. Ya. Burung pun tidak akan mungkin jatuh, tidak akan mungkin mati tanpa seizin Tuhan. Sedemikian Allah menggambarkan bahwa Allah peduli sama orang pilihannya. Maka melalui doa itu kita tahu, ya, kita berkeyakinan, ya, iman kita bertumbuh. Nah ini pentingnya. Ya. Mengapa harus tekun dalam doa? Karena doa itu penting. Doa itu penting sekali yang kita bahas tadi. Ya. Doa itu ekspresi kebergantungan kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau Anda sebelum-sebelumnya berdoa sebagai satu ritual saja, maka kita harus bertobat. Anda harus bertobat. Kita harus kembali berdoa. Ya. Dan doa itu bukan rangkaian permintaan, bukan. Ya. Saya cuma mau ini. Enggak perlu itu ya, karena di Matius 6 ayat 8 ya. Coba kita baca di Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalau mengenai kebutuhan hidup, ya, janganlah doa itu terus yang disampaikan kepada Tuhan. Ya. Seakan-akan Tuhan tidak ngerti gitu ya, tidak ngerti kebutuhan kita. Ingat, kau sudah diadopsi jadi anaknya, sudah pasti tahu kebutuhannya. Sama seperti saya orang tua. Tahu saya kebutuhan anak saya ya. Bahwa dia nanti harus sekolah terbaik, dia harus mendapatkan pendidikan terbaik. Saya tahu itu ya. Jadi dia nggak usah minta, Papi belikan buku. Saya nggak usah minta, pasti saya belikan. Ya, apalagi Allah di sana. Doa itu bukan ekspresi permintaan yang remeh seperti itu ya, enggak ya. Jadi di dalam doa itu sebenarnya kita ingin mengenal Allah dan mengenal kehendaknya. Itu kita ekspresikan di dalam doa. Di dalam doa, misalkan aja kita mengalami kesulitan, kita berdoa, saya nggak mengerti maksudmu Tuhan di dalam kesulitan ini. Ya. Tolonglah aku memahami apa yang ingin Tuhan ajar melalui peristiwa ini. Nah, itu ekspresi doa. Ekspresi ingin mengetahui rencana Allah. Ekspresi ingin mengenal Allah lebih lagi. Melalui doa dan segala peristiwa yang terjadi di kehidupan kita, maka kita tahu Allah itu seperti ini. Kita makin menghidupi apa yang Alkitab katakan. Kita tahu dari Alkitab iya, tetapi kita tidak mengalaminya. Dengan berdoa kita mengalami Allah. Kita memahami Allah dan kehendaknya. Itu harusnya menjadi isi doa kita. Ya. Apakah kita nggak boleh doa minta? Boleh lah, tapi
Jangan doa, setiap doa itu terus gitu ya. Coba misalkan ya, Anda sebagai anak ketemu papa, orang tua Anda atau mama gitu ya, minta terus. Coba apa yang di benaknya orang tua? Setiap ketemu pasti mau minta sesuatu. Setiap ketemu mau minta sesuatu. Bukannya ketemu untuk tahu apa yang papanya inginkan dari dia. Bukannya ketemu untuk mengetahui rencana bapak untuk dia itu seperti apa. Terus kemudian diskusi dalam satu keakraban relasi bapak dan anak. Sebenarnya itu esensi doa. Ya. Lapor minta, maka nggak menarik. Ini hubungan bapak anak atau apa sih kok begini kan begitu? Ya. Kan jadi lucu, dilihat orang pun lucu ya, aneh gitu ya. Bukan seperti relasi anak. Ya. Doa bukan minta, walaupun minta itu diizinkan, boleh. Tetapi doa itu ekspresi pengagungan kita, ekspresi kepercayaan kita kepada Allah, ya, ekspresi ketidakberdayaan kita, dan betapa kita membutuhkan Dia, betapa kita menginginkan Dia menyatakan rencananya pada kita, mengajar kita melalui kehidupan ini. Ya. Daud itu menarik sekali ya, karena dia gambaran ya, mengajarkan kita di kitab Mazmur ya, untuk terus bergumul kepada Allah. Kita berdoa pada Allah, bergumul pada Allah. Semua peristiwa dibawa dalam doa. Ya. Terus kemudian kalau Anda baca kitab Mazmur menarik, maka aku tahu. Ya. Daud mengatakan seperti ini. Ya. Mengapa orang fasik itu mujur terus? Mengapa mereka nggak sakit? Mereka nyaman terus. Terus Daud ngomong gini, sampai aku datang ke dalam rumah Tuhan, baitnya, maka aku melihat kesudahan orang fasik. Coba Anda bisa lihat itu ya. Itu Daud. Ya. Di dalam Alkitab diceritakan bagaimana kita harus bergumul. Daud secara kacamata manusia di luar Tuhan, dia melihat orang fasik itu nyaman. Mungkin kita pun juga melihat orang fasik nyaman sekarang ya. Nyaman banget ya. Ini sudah berbuat jahat, koruptor, besar-besaran, nggak peduli sama rakyatnya. Wah, hidupnya kaya, mewah, sepertinya bahagia. Yang kita lihat pakai kacamata mata dunia ini. Tapi Daud ngomong, begitu masuk ke bait Tuhan, rumah Tuhan, saya tahu kesudahannya. Nah, itulah makna doa. Begitu Anda masuk ke dalam doa, maka kau bisa melihat seperti Tuhan melihat. Caramu melihat dunia akan diputar balikkan, akan dihapuskan kalau itu salah. Ya. Caramu melihat dunia akan dikoreksi. Kenapa? Karena kau datang pada Tuhanmu. Karena engkau tahu engkau terbatas. Karena engkau tahu engkau berdosa, maka cara menilaimu salah semua. Hanya Tuhanlah. Maka doa membuat kau mengenal Allah. Doa akan membuat kau mengenal kehendaknya. Imanmu bertumbuh. Sehingga pada saat Tuhan datang, iman ada di hati kita semua. Maka apalagi yang kita harapkan di dunia yang sementara ini? Ya. Apa yang kita harapkan? Apa yang kau kejar? Ya. Alkitab dengan jelas memberikan kita petunjuk harusnya seperti apa anak Tuhan. Anak Tuhan harus bekerja sungguh-sungguh, iya. Tapi bukan karena supaya kaya, sama sekali bukan. Bekerja sungguh-sungguh, iya karena memang Allah menuntut itu. Allah mengaruniakan kepandaian, kekuatan kepadaku, maka aku harus memuliakan Dia melalui kekuatanku dan kepandaianku di dalam bekerja, di dalam berelasi apa. Tapi bukan untuk supaya kaya, bukan untuk supaya terkenal. Enggak lah itu. Simply because I want to glorify Him. Ya, melalui apa yang Tuhan karuniakan, percayakan kepadaku. Di dalam doa, kau akan mengenal Dia dan mengenal kehendaknya. Nah itu yang ingin Tuhan sampaikan melalui Lukas 18. Persevering in prayer. Tidak jemu-jemu berdoa. Kalau kau jemu, maka kau akan tawar hati. Kau akan masuk ke dalam jebakan iblis. Imanmu akan hancur. Dan akan sangat berbahaya begitu Kristus datang. Tidak ada iman di manusia. Maka dia tidak layak masuk ke perjamuan bersama Sang Anak Kristus di surga nanti. Mari kita tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami tentang doa, supaya kami tidak jemu-jemu berdoa, supaya kami mengerti bahwa Engkaulah
satu-satunya harapan kami. Supaya kami mengerti bahwa Engkau Allah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami orang pilihan. Engkau Allah yang peduli dengan kami. Bahkan sebelum kami minta pun Tuhan tahu. Sehingga itu membuat kami mengerti bahwa di dalam doa seharusnya kami belajar untuk mengenal Allah. Di dalam doa seharusnya kami belajar untuk mengenal kehendak-Mu. Di dalam doa kami tahu bahwa iman kami akan terus dibangun. Dan kami akan mengenal Kristus, mengenal Allah, dan makin mengasihi Allah. Sehingga hidup kami yang sementara ini boleh terus-menerus dikoreksi, boleh terus-menerus memuliakan nama Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para mahasiswa PU, khususnya anak-anak-Mu Tuhan yang Kristen ini, supaya mereka boleh menjadi terang di tengah gelap. Mereka boleh menjadi garam di tengah dunia yang tawar. Supaya mereka melalui hidup secara benar sesuai iman mereka, mereka boleh mengekspresikan cinta kasih Tuhan kepada dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kepada teman-teman mereka yang mungkin tidak peduli Tuhan, atau bahkan yang mulai meninggalkan Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, hamba-Mu dan juga mahasiswa PU ini sarana untuk mengabarkan firman-Mu, menceritakan kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh dipanggil juga masuk ke dalam perjamuan sebagaimana kami dipanggil masuk di dalam perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas selanjutnya. Kami sungguh bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Mr. Johan yang sudah membawakan firman yang begitu luar biasa bagi kita semua pada siang hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu beberapa poin yang aku dapat dari firman tadi. Nah, dari firman tadi itu mengingatkan kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tidak tawar hati. Di dalam doa harus ada unsur memahami bahwa Allah adalah satu-satunya harapan kita sebagai umatnya. Di luar Allah tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Nah, di dalam ketekunan kita berdoa, kita percaya bahwa Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Allah peduli dan membenarkan orang-orang pilihannya. Kita juga diingatkan bahwa doa dan iman berdiri bersama dan jatuh bersama. Kalau kita tidak berdoa, kita mengabaikan kehidupan dan iman kita. Tapi ketika kita dalam doa, iman kita bertumbuh, dan juga dibilang bahwa ketika kita tidak berdoa, pada saat kesulitan, iman kita mati dan menjadi tawar hati. Nah, dengan berdoa, kita mengalami dan memahami Allah. Amin. Oke, teman-teman, sekarang aku mau undang teman-teman semua untuk open cam dan juga open mic. Kita mau sama-sama say thank you untuk Sir Johan. Aku hitung ya teman-teman, jangan lupa open mic, sama-sama kita bilang thank you Mr. Johan, God bless you, sambil kasih heart finger kayak gini, jangan lupa. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Saya izin dulu ya, karena harus rapat. Mr. Johan. Oke, disilakan kepada MTDD untuk kita foto bareng ya. Oke, yang belum on cam, ayo on cam, ditunggu. Yuk on cam semuanya.
Oke, siap ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Thank you MTDD. Thank you juga untuk Mr. Johan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dipersilakan kepada MTDD untuk share screen lagi. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman bisa mengikrarkannya melalui tempat teman-teman masing-masing tanpa perlu on mic ya. Aku akan memandunya dari sini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Next slide, MTDD. Oke, yang berikutnya ada Cool's News Update. Yeay. Next slide, MTDD. Oke, yang pertama, untuk teman-teman yang berkenan memberikan sumbangan, bisa melalui 3 platform yang sudah disediakan oleh Cool. Yang pertama ada OVO dan GoPay, bisa langsung dikirim ke nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Regina Klarin. Dan yang terakhir ada Dana, yaitu bisa langsung menghubungi nomor 0899 7701 780 atas nama Regina Klarin. Yang berikutnya, untuk teman-teman yang merasa terlalu cepat, boleh dilihat di chat box ya. Sudah dikirim juga. Nah, selanjutnya kita ada prayer box. Di sini teman-teman bisa mengontak langsung kepada kakak-kakak TLC, atau bisa juga mengisi lewat Google Form. Nah, untuk kontak personnya bisa langsung kontak di line dengan ID line Kak Jetro, Jet Lukas, dan juga Kak Sarah Sipayung 21. Atau teman-teman bisa mengisi Google Form yang selalu di sounding PR. Nah, teman-teman bisa memberikan, mungkin teman-teman ada yang mau didoakan, mungkin pendidikan atau keluarga atau apapun itu, teman-teman bisa banget ya. Dan di sini juga kita udah bisa lihat di chat box, dari Asher udah taruh untuk link prayer box-nya, teman-teman bisa langsung akses itu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Komsel. Jadi untuk teman-teman Coolers yang belum masuk Komsel, boleh banget langsung menghubungi nomor yang sudah tertera, yaitu nomor Axel 0813 4325 6643 dan Napita Sari 0822 8382 0608. Teman-teman boleh banget yang belum daftar, boleh langsung menghubungi biar kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas sel kita, karena pasti seru banget di situ kita bisa cerita-cerita dan sharing. Oke, next slide MTDD.
Nah, selanjutnya kita ada Cool Store. Di sini kami dari Cool menjual beberapa bermacam-macam barang atau merchandise dari Cool. Ada mug, ada casing handphone, dan ada juga tote bag dan macam-macam. Oh ya, ini yang paling best seller sih, ada hoodie. Kamu udah pernah beli belum Gigit salah satu barang di Cool Store? Jujur aja, aku pribadi aku belum pernah beli, Kak. Tenang Git, kita sama. Kita nggak punya uang banyak untuk beli banyak barang. Oke, tapi teman-teman kalau penasaran tentang barang-barangnya bisa langsung cek di IG Cool Store di @coolstorepresuniv atau bisa add di line @209tpdwq. Nah, selanjutnya ada tambahan untuk Cool News Update. Jadi tanggal 17 April 2021 kita akan mengadakan Komsel Training. Nah, lebih tepatnya kapan? Yang seperti tadi aku udah bilang, tanggal 17 April, dan jamnya jam 12 WIB siang sampai jam 14 WIB siang. Berarti dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Nah, platform melalui Google Meet, dan untuk linknya to be announced ya, Coolers. Jadi bagi Coolers yang mau join tentang untuk belajar firman, nah teman-teman Coolers bisa banget join. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada doper, yaitu doa persekutuan. Pada minggu ini seperti biasa kita akan mengadakan doa persekutuan di hari Sabtu jam 4 sore. Bagi teman-teman yang tidak sibuk dan sempat hadir dan juga merindukan untuk berkumpul bersama, bisa banget join ya besok, guys. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita ada Cool Social Media. Seperti biasa ya, teman-teman, Cool punya 4 platform media sosial. Yang pertama ada IG, di @coolpresuniv_official, ada Line teman-teman bisa add di @744hwgyo, dan ada Facebook di Cool Presuniv, dan juga kita nggak kalah keren, kita ada YouTube. Bisa langsung search Cool Presuniv Official, dan teman-teman jangan lupa subscribe dan juga follow media-media sosialnya Cool ya. Nah, selanjutnya kita ada pengumuman bahwa kita akan mengadakan God Salvation tahun 2021. Nah, untuk kabar lebih lanjut, kalian bisa pantengin grup-grup Cool yang ada. Di situ kita bakalan sounding tentang God Salvation. Terima kasih, itu aja dari untuk Cool News Update. Selanjutnya kami serahkan kepada prayer. Shalom semuanya, terima kasih. Tapi pertama-tama aku minta maaf aku nggak bisa on cam. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang masih kami terima hingga pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami masih dapat berkumpul di dalam Friday service kami Tuhan, walaupun online namun kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu tentang bertekun di dalam doa. Bapa yang baik, kiranya Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami bertekun Tuhan, supaya kami jangan tawar hati Tuhan, supaya iman dan doa kami selalu berkembang Tuhan, supaya kami sah dan memang benar-benar menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan Yesus. Jangan Tuhan, jangan biarkan kami kendur dalam pelayanan kami juga Tuhan Yesus.
Bapa, kami percaya dan yakin kepadamu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu hanya kepadamu. Bapa yang baik, hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk para teman-teman kami Tuhan yang hadir pada hari ini. Baik yang tidak dapat hadir, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan kesehatan Tuhan Yesus, dan Engkau juga memberkati segala pekerjaan dan rencana-rencana kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami atau dosen-dosen kami yang mengajar kami dan menjaga kami Tuhan. Kiranya Bapa boleh berkati dan berikan kesehatan panjang umur kepada orang tua kami dan pengajar kami Tuhan, supaya kami dapat bersukacita terlebih lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dengan Indonesia kami Tuhan, adapun bencana atau apapun program rencana Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang menyertai Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kepada pengurus school Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan. Kiranya Bapa boleh sertai mahasiswa-mahasiswa yang mau melayani dalam kuliah ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh presiden universiti, mahasiswa, dosennya. Kiranya Tuhan untuk mahasiswa yang sedang mengadakan ujian, skripsi, kiranya Tuhan boleh berkati Tuhan, kiranya skripsi atau apapun rencana itu menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu untuk pada akhirnya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, semua doa-doa kami sangat banyak Tuhan, kiranya Bapa boleh sertai Tuhan. Namun Tuhan, kami terlebih dahulu adalah anak-anak-Mu yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Tuhan Yesus menghapuskan dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang terang, dan terjadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Kita satukan hati kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, prayer. Berikutnya kita akan memutarkan lagu Welcoming Song. Oke. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family of living seriously. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you so much. Yeah, oh, welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family of living seriously. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you so much. Ya Allah, ya Allah. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, aku mau ingetin kembali untuk para coolers, boleh diisi untuk claim absen Kaiser hari ini ya.
Oke, Coolers. Sekian untuk Fraser kita hari ini. See you next week and God bless you. Bye-bye. Happy Friday. Thank you, Kak. Thank you, committee. Happy Friday, Coolers. Happy Friday.